Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, rekan-rekan semuanya dari Lazismu Sedayu yang dirahmati Allah juga. Alhamdulillah kita bisa bersua dalam dunia maya ya. Walaupun maya tapi ini suaranya suara betulan. Suara saya bisa terdengar dengan baik, Mas ya? Siap, terdengar dengan baik, Ustadz. Oke. Ini saya mau share screen ya. Saya share screen ini. Bisa terlihat? Apakah PowerPoint-nya bisa terlihat ya? Siap, Ustadz, terlihat sudah terlihat. Alhamdulillah. Baik, ini kita akan mengkaji sejarah dan saya yakin ini sejarah yang paling agung ya, sejarah yang paling baik, yang kemudian kita kenal dengan nama sirah. Kalau dari kata sara yasir itu artinya kan berjalan. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, kan kita sering membaca ada ayat yang seperti itu. Jadi kita disuruh siru fil ardi, jadi ya mengarungi ya jalan di muka bumi supaya kita tahulah situasi dan kondisi. Fir'aun itu yang mendustakan itu kemudian sekarang bagaimana bentuknya, supaya kita ingat seperti itu. Kita juga tahu apa namanya Ka'bah itu seperti apa dan lain sebagainya. Maka siru itu juga suatu hal yang memang ya perlu kita lakukan. Nah, dari kata sara yasiru kemudian muncul kata sirah, itu artinya perjalanan Nabi. Nah, ini khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang sebagaimana yang kemarin kita rencanakan akan kita kaji itu kan namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini diterjemahkan menjadi dalam bahasa Indonesia Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarang oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Barakfuri. Beliau tidak hanya mengarang kitab ini ya, saya kira ini beliau ini cukup terkenal lah, ulama India gitu. Tapi cukup terkenal karena kitab-kitabnya juga berbahasa Arab. Baik, kita akan masuk seperti kemarin yang kami sampaikan. Untuk pekan ini kita akan membahas tentang apa namanya itu tema sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini saya berikan catatan ini bagian pertama karena ternyata ada 50 halaman saya sudah baca ulang itu. Kebetulan kenapa kemarin kok saya memilih kitab ini, karena Alhamdulillah dulu sudah pernah membaca dan ternyata ini ada diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan lagi, ya saya baca ulang lagi. Nah, ternyata ketika membahas sebelum kelahiran Rasulullah itu ada 50-an halaman. Nah, ini yang kita bahas mungkin sekitar setengahnya. Jadi baru 20-25 halaman. Nah, itu terkait dengan letak Jazirah Arab dan suku-suku Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, bulan depan semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji kitab ini lagi. Kita baru akan masuk di spiritual mental spiritual masyarakat Arabnya. Kalau sekarang kan kita bagaimana Jazirah Arab itu seperti apa, suku-sukunya seperti apa, keturunan-keturunannya seperti apa. Nah, kita masuk di situ terlebih dahulu. Dan ini penting karena ini menjadi dasar kita sebelum nanti masuk di sirahnya. Jadi kita tahulah ada tokoh-tokoh ini nih kenapa seperti ini, intrik-intriknya itu bagaimana, kita bisa tahu. Nah, jadi kalau kita mengkaji sejarah, saya masih ingat itu ketika dosen saya itu di Jakarta itu menyampaikan bahwa ilmu itu kan ada 3 ya. Ada ilmu humaniora, kemudian ada ilmu sosial, dan ada ilmu alam atau natural science itu. Itu menurut UNESCO dibagi 3 seperti itu. Nah, sejarah itu bisa masuk humaniora kalau sejarah itu bersifat unik dan tidak ada eksperimentalnya gitu. Tidak ada eksperimennya. Tetapi kenapa unik? Karena sejarah itu tidak mungkin berulang. Nah, jadi Nabi Muhammad itu cuma satu itu. Tidak akan ada Nabi Muhammad yang lain. Ali bin Abi Thalib ya cuma satu itu. Tidak ada Ali bin Abi Thalib yang
yang lain. Seandainya nanti di zaman sekarang ada namanya Ali bin Abi Thalib, tentu Ali bin Abi Thalib itu berbeda dengan Ali bin Abi Thalib yang dahulu. Jadi sejarah itu tidak mungkin berulang. Tetapi ketika sejarah itu kita tarik ke dalam ilmu sosial, maka ada tipologi-tipologi atau pola-pola sejarah itu yang bisa berulang. Nah, ketika kita mampu memahami pola-pola sejarah yang berulang ini, yang kemudian kita bisa pelajari dengan apa namanya itu, bukan eksperimen murni ya, apa ya, mirip-mirip eksperimen, itu ada bahasa ilmiahnya saya lupa itu. Nah, itu kalau kita bisa mempelajari pola-pola itu, nah kita bisa mengambil ibrohnya, itu ibroh pelajaran dari sejarah. Jadi saya kira kita tidak hanya menghafalkan, mempelajari nama-nama, tempat-tempat, tidak seperti itu, tapi nanti seandainya ada semacam pola-pola yang bisa jadi ada keterulangan, ada keterkaitan dengan zaman ini, ya nanti itu juga akan kita sampaikan, dan syukur-syukur nanti bisa kita ambil ibrohnya, pelajaran dari apa yang terjadi di zaman dulu itu, sehingga kita belajar sejarah itu tidak kosong seperti itu, tidak hanya menghafalkan saja. Baik, ini jadi referensi dari kajian kita ini nih, pertama saya ambilkan dari buku Sirah Nabawiyah, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diterbitkan oleh Kantor Atas Agama Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta. Nah, buku ini aslinya itu Ar-Rahiq Al-Maktum itu ya. Nah, saya nanti akan merujuk ke buku aslinya. Jadi Ar-Rahiq Al-Maktum ini ya paling nanti saya ambil kalau tidak di PDF-nya ya di Maktabah Syamilah lah. Saya kira itu sudah cukup. Sebetulnya buku yang bukunya yang bentuk kertas itu juga ada, tapi saya harus nyari di rak-rak seperti itu. Kalau karena sekarang ini zamannya zaman digital, jadi daripada nyari, kalau ada PDF-nya kita langsung ambil PDF gitu. Kalau ada yang e-book ya kita langsung lihat di e-booknya. Ya itu memang mau tidak mau memang seperti itu era kita itu. Jadi kayak gitu ya. Nah, seandainya dipandang perlu, saya akan merujuk ke Ar-Rahiq Al-Maktum, dan seandainya ya ada waktu cukup luang ya, karena ketika kita mau mengkaji di sana kan juga membutuhkan waktu juga seperti itu. Nah, kami juga akan merujuk pada referensi lain jika nanti dibutuhkan. Tuh, jadi ini mungkin sebelum masuk nanti pemaparannya seperti apa, kira-kira seperti ini. Nah, ini tentang buku Ar-Rahiq Al-Maktum, saya kira ini perlu saya sampaikan cuma sedikit saja supaya kita sama-sama tahu ya. Pertama gini, jadi pada tahun 1976 itu Rabithah Alam Islami. Rabithah Alam Islami itu salah satu organisasi otonom di bawah OKI kalau tidak salah, itu Organisasi Konferensi Islam ya. Itu mengadakan muktamar Islam pertama tentang Sirah Nabawiyah. Nah, tempatnya itu ada di Pakistan tahun 1976. Kemudian dari muktamar itu sepakat akan mengadakan lomba untuk menulis Sirah Nabi. Nah, diumumkanlah itu lombanya itu. Nah, kemudian setelah diumumkan, itu hadiahnya juga lumayan. Hadiahnya itu 500.000 rial. Tahun 76 ya itu ya, tahun 76. Sekarang tidak tahu itu sudah berapa itu persamaannya kalau di zaman saat ini. Ada 171 penelitian masuk, ada 84 berbahasa Arab, 64 berbahasa Urdu, 21 berbahasa Inggris, 1 Perancis, dan 1 berbahasa Hausa. Berbahasa Hausa ini adalah bahasa Afrika, salah satu bahasa Afrika yang terkenal. Nah, pemenangnya itu ya ini, Sofiur Rahman Al-Barakfuri ini dengan bukunya Ar-Rahiq Al-Maktum. Jadi ini kenapa saya sampaikan, supaya kita istilahnya tahulah bahwa buku yang kita kaji ini bukunya itu otentik seperti itu. Nah, jadi ini pantas kita untuk membaca buku ini ya, karena memang bukunya itu otentik. Hasil filter dari 171 penelitian yang lain. Bahkan beliau ini mengalahkan peneliti-peneliti dari Mesir, dari Arab, dari Pakistan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Saya kira ini nih yang menjadi menarik. Baik, kita masuk di materi. Jadi materi pertama dari buku itu tuh mengenal posisi dari Jazirah Arab itu sendiri. Jazirah itu artinya semenanjung ya. Jadi ini kan kalau kita lihat kelihatan ini semenanjung itu kan ada pulau yang menjorok ke lautan. Nah, tapi ini semenanjungnya besar sekali sama Jazirah Arab ini. Tidak hanya pulau kecil, tapi ya ini
ya pulau yang sangat besar, ini kan pulau dari sebuah benua ya, ini menjorok ke laut. Kita lihat, ini yang dekat Bahrain ini juga laut, yang dekat yang sebelah sini ini juga laut, ini laut merah kan, seperti itu. Nah, kemudian di pesisir sebelah barat itu ya, di pantai-pantainya itu yang kemudian itu ada Mekah dan kemudian lurus ke bawah ke selatan dan ke utara itu kan dikenal dengan nama Tihamah, pesisir-pesisir itu. Nah, kemudian baratnya itu ada Hijaz, terlihat itu. Nah, Hijaz. Nah, termasuk daerah Mekah itu juga disebut Hijaz juga. Mekah dan sekitarnya itu. Kemudian bawahnya itu selatannya ada Yaman, kemudian baratnya ada Hadramaut, baratnya lagi ada Maharah, Syahr, Al-Ahqaf, ada Oman, ya Oman itu di barat sendiri. Kemudian ke atas itu ada Urud, Al-Ihsa, ada Bahrain, ada Kalzimah, dan lain sebagainya. Najd itu di tengah ya, seperti itu. Ini ada Yamamah dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu peta yang kami dapatkan. Ini memang saya mencari beberapa gambar yang ada di internet yang kira-kira bisa membantu kita untuk memahami posisi Jazirah Arab itu. Nah, nanti ada termasuk Jazirah Arab zaman Nabi juga. Nah, ini supaya untuk memudahkan kita lebih jauh, ini ada data peta juga saya peroleh di internet. Ya, nanti kan kalau kita ngambil dari satu informasi itu kan namanya, kalau di hadis itu kan istilahnya ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Ini nggak apa-apa kita sambil itu mempelajari teori tentang informasi ya. Jadi kan hadis itu kan istilahnya khobar. Khobar itu kan informasi. Nah, untuk memperoleh khobar itu kan kemudian para ulama itu membuat teori dalam hadis itu. Saya kira ini menarik juga sehingga kita ketika mencari informasi itu bisa menerapkan ini. Jadi ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ada mutawatir itu jelas riwayatnya banyak sehingga tidak mungkin ada kebohongan di dalam riwayat tersebut. Itu namanya mutawatir. Ada yang berpendapat itu harus lebih dari 10 seperti itu. Nah, kalau hadis ahad itu nanti ada 3 jenis. Nah, hadis ahad itu ada 3 jenis. Pertama hadisnya gharib. Gharib itu kalau jalurnya cuma 1. Disebut aziz kalau jalurnya 2. Disebut masyhur. Masyhur itu kan terkenal ya, masyhur. Itu kalau jalurnya 3 atau 10. Nah, maka ini saya berikan jalur jangan cuma 1. Ada beberapa peta ini bisa kita lihat. Nah, peta yang ini peta aswaqul Arab. Jadi pasar-pasar orang-orang Arab zaman dulu. Kita lihat ini di Mekah itu ada 4 pasar terkenal ya. Ini kan ada Majennah, ada Uqad, ada Dzul Majaz, ada Taif. Ada Madinah, ada Khaybar, Hijrul Yamamah, Daumatul Jandal, Habasyah, tapi Habasyah ini berbeda dengan Ethiopia, jelas. Najran ini sudah masuk daerah Yaman. Son'a ini Yaman. Nah, ini Aden ya. Ini kayak Jannatu Aden, gitu kan, kayak nama surga ini. Hadramaut tetap di sini. Nah, ini itu contoh-contoh pasar. Nah, di atas itu sebelah utara itu ada Tadamur. Nah, Tadamur itu masih masuk wilayah daerah Arab. Kalau umpamanya rekan-rekan tahu buku Ibnu Taimiyah itu punya namanya Risalah At-Tadamuriyah. Nah, artinya Ibnu Taimiyah itu pernah masuk di daerah sini. Ini termasuk daerah Arab ini, Tadamur ini. Nah, Kufah ini dia masuk Irak. Nah, Irak ini kan di sana itu banyak orang-orang Arab memang. Jadi nanti kita akan tahu ceritanya. Jadi orang-orang Arab itu dari Yaman, itu mereka itu ada yang kemudian keluar dari Yaman. Nah, kemudian sebagian mereka itu ada yang kemudian tinggal di daerah Sungai Efrat ini, dekat-dekat Kufah seperti di daerah sini. Nah, inilah yang kemudian menjadi tapal batas antara kekuasaan Persia dengan Arab. Nah, tetapi orang-orang Arab di daerah Irak ini juga diduduki oleh kekuasaan Persia. Cuma Persia itu tidak menguasai penuh terhadap orang-orang Arab karena memiliki beda nasionalisme lah. Jadi walaupun orang Arab yang di daerah Irak itu mereka ditunduk di bawah Persia, tapi Persia itu tahu bahwa secara politik mereka itu sebetulnya ketundukannya beda dengan orang Persia yang asli gitu. Sehingga orang Persia sini mau menyerang ke Arab yang tengah, daerah Najd ke ke barat, itu mereka itu harus menyelesaikan orang-orang Arab di tapal batas ini dulu gitu. Karena ini juga belum tentu terima ketika orang Persia akan menyerang ke arah barat. Nah, seperti itu. Jadi ini menariknya di situ. Baik, ini saya kira cukup ya kita lihat ini
Gaza di sini, Gaza ini apa namanya ini pasar-pasar Arab zaman dulu. Nah, ini kemudian peta Jazirah Arab sekarang kita lihat, ini saya ambilkan dari Google Map itu ya. Jadi nanti di sini kayak gini nih maksud saya. Ketika kita melihat apa namanya peta Jazirah Arab sekarang, kita kan nanti akan tahu posisinya itu strategis. Strategisnya itu seperti ini. Jadi di sebelah utara itu ada Syam dan sebagian Irak. Kita lihat ke atas. Syam itu mana? Syam itu di sini nih kita lihat. Ada Syria, Jordan, Israel, Lebanon. Nah, ini tuh Syam. Nah, Palestinanya di mana? Palestina kan masuk Israel karena di Google Map itu Palestina kan tidak masuk ya. Seperti itu. Ya emang karena Google Map yang buat mereka ya kita tidak usah protes lah, kecuali kita membuat apa map sendiri namanya Indonesia Map gitu ya, atau kita punya kreativitas. Nah, ini sebetulnya termasuk tantangan jihad kita. Jangan sampai informasi itu ya hanya dipegang oleh orang-orang non muslim gitu loh. Kalau dipegang oleh mereka ya kayak gini nih. Nah, Palestinanya tidak ada. Jadi ya daripada marah-marah mending kita introspeksi diri saja. Kenapa kita tidak membuat? Nah, seperti itu. Nah, Syam itu di sini nih, Syria, Lebanon, Jordan, Israel. Itu Syam. Ya, ini sebelah utara Arab ya. Nah, sebelah utara Arab juga ada Irak. Nah, tetapi di Syam ini sendiri, di sana itu ada orang-orang Arab. Di Irak juga ada orang-orang Arab nanti di sana. Seperti itu ya. Ini kan tapi kan apa kalau di Irak itu ya di batas sebelah selatan gitu. Karena nanti kalau terlalu utara atau terlalu ke timur, nah nanti ketemu sama orang-orang Iran di situ, orang-orang Persia. Nah, sebelah timur itu ada Teluk Arab ini. Teluk Arab dan Irak bagian selatan ini. Jadi sebagai timur. Tetapi kalau di peta Google itu namanya Persian Gulf, berarti Teluk Persia, ya. Teluk Persia. Ada nyebutnya Teluk Arab. Di sini Teluk Persia. Ini teluk apa namanya itu Oman. Oke. Sebelah selatan Laut Arab atau ini kan Arabian Sea. Ini sebenarnya terusan dari Samudra Hindia ya. Kemudian sebelah barat itu ada Laut Merah. Dan kemudian yang sebelah atas itu ada semenanjung Gurun Sinai. Nah, Sinai itu ya berarti ya batas sebelah barat tetapi agak atas. Nah, total luasnya ini sebagaimana disebutkan oleh Sofiur Rahman itu ada sekitar 1 juta sampai 1.300.000 mil persegi. Itu menurut data yang diperoleh oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu. Nah, sekarang kita akan mengenal suku-suku Arab. Ini suku-suku Arab. Banyak nanti suku-suku Arab itu banyak sekali. Jadi orang Arab itu terbagi menjadi 3, Bapak Ibu semuanya. Nanti apa supaya kita tahu ya. Pertama ada Arab Ba'idah. Yang namanya Ba'id itu ya jauh ya. Itu Arab kuno yang sudah punah dan sulit melacak rincian tentang mereka. Ini saya ambil dari buku beliau. Beliau mencontohkan seperti kaum Ad, Tsamud, apa itu Tasem, Judais, Imlaq. Ada juga Ashabul Aikah, umatnya Nabi Lut, ya kan. Intinya kalau dalam Al-Qur'an itu sering disebut sebagai umat-umat terdahulu. Jadi kan al-ummah sabiqah kan, itu umat-umat terdahulu. Yang sebetulnya apa namanya peninggalan mereka itu ada gitu, peninggalan mereka itu di zaman sekarang. Seperti di daerah Petra itu kalau tidak kaum Ad ya kaum Samud di situ apa namanya itu peninggalan mereka. Coba nanti di surat Al-Ma'arij itu ya di apa namanya dibuka itu kalau apa namanya ada kaum Ad kalau tidak salah itu atau nanti coba apakah saya salah ya antara Ad dan Samud itu yang dia itu kemudian terkena apa namanya itu angin dingin sampai kemudian mati karena terlalu dingin gitu. Nah itu kan di daerah situ. Termasuk kaum Nabi Soleh itu kan termasuk kaum terdahulu. Nah itu. Oh ya Petra itu seperti disebut Madinah Soleh kalau tidak salah. Berarti itu kaumnya Nabi Soleh. Itu daerah batu-batu gitu. Jadi rumah tapi dari gunung-gunung batu. Nah itu sampai sekarang masih ada. Nah makanya tadi kita diperintahkan untuk kul siru fil ardi itu di situ supaya kita tahu. Tapi saya juga belum pernah ke sana gitu. Nah, seandainya nanti ada Bapak Ibu, rekan-rekan punya rezeki bisa melihat itu, nah itu kesempatan sehingga bisa menguatkan iman kita. Oh, ini peninggalan umat-umat
terdahulu. Jangan sampai kemudian kita mencontoh mereka yang mereka itu ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk Firaun dan lain sebagainya. Itu ya Arab Baidah ya. Ini nanti kita tidak bahas yang Arab Baidah ini. Tadi saya pengen carikan ayatnya tapi belum sempat tadi. Soalnya apa namanya itu Qur'annya yang di komputer itu agak problem padahal mau saya kopikan di sini. Nah, kemudian ada namanya Arab Aribah atau Arab Qahtoniyah. Ini kaum Arab keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qahton. Nah, ini yang ada di daerah Yaman nanti. Daerah Yaman itu yang Arab sebelah bawah ini. Itu ada Kindah, ada Mahrah. Nah, intinya di sini nih, ini. Dia aslinya itu Arab Aribah itu dari sini. Kemudian nanti ada Arab Musta'ribah atau Arab Adnaniyah, yaitu keturunan Ismail. Nah, itu nanti. Nanti menarik apa namanya itu perjalanannya. Baik, kita masuk langsung saja di Arab Aribah. Supaya kita tahu ceritanya ya. Nah, jadi tadi Arab Aribah itu yang keturunan Ya'rib itu, maka dinamakan Aribah itu, bin Yasjud bin Qahton, itu intinya mereka itu aslinya itu Yaman. Yaman itu ya intinya Arab sebelah bawah, gitu aja ya. Yaman itu Arab sebelah bawah. Nah, di sana itu ada dua apa namanya itu punya dua kabilah besar. Jadi Arab Aribah itu ada dua kabilah besar. Pertama Himyar, yang kedua Kahlan, seperti itu. Jadi Himyar dan Kahlan. Sebentar, malah saya salah klik tadi. Himyar dan Kahlan. Oke. Nah, ini sekarang saya perbaiki. Nah, dari Himyar itu kemudian turun beberapa apa namanya itu terah. Saya menyebutnya terah saja. Jadi kalau bahasa Arab ya mungkin bani ya. Bani atau anak-anak peranaan lah, keturunan-keturunan. Zaid al-Jumhur dan keturunan-keturunannya. Qudha'ah. Nah, Qudha'ah ini nanti ada apa namanya antara ahli sejarah atau antara ulama itu berbeda pendapat. Ada yang memasukkan Qudha'ah ini sebagai anak keturunan Himyar. Ada yang mengatakan dia itu keturunan Adnan. Nah, nanti kita akan sampai ke sana juga. Kemudian ada Sakasik. Oke. Kemudian yang Kahlan, nah Kahlan ini ada Hamadan, Anmar, Tayyi, ya, Madhaj, Kindah, Laham, Juzam, Azib, Aus, Khazraj. Oke, di antara ini tentu yang paling kita kenal adalah Aus dan Khazraj. Karena mereka ini adalah suku yang besar, ya, yang paling besar di antara suku lainnya yang tinggal di Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Kan ketemunya Aus dan Khazraj. Nah, ini mereka ini sebetulnya itu dari Arab Aribah, keturunannya Kahlan. Seperti itu. Maksudnya keturunan panjangnya ya, kalau ditarik panjang itu ke sana. Baik, kita lihat ya. Yang dari apa namanya Azad ini, ya. Kahlan ini menyebar ke penjuru Arab. Kenapa? Karena nanti ada suatu waktu itu ketika masuk Yaman itu masuk di zaman namanya Al-Muluk at-Tawaif. Jadi raja-raja kecil. Itu orang Arab Aribah itu mereka berselisih, hampir berperang. Ya inilah yang sering terjadi ya. Maka ini sebetulnya menjadi introspeksi kita. Sejak zamannya Adam itu, sejak zamannya Qabil Habil itu sudah manusia sudah suka berselisih kan. Nah, ini pun orang Arab Aribah ini berselisih. Jadi juga keluarga Himyar dan Kahlan. Nah, akhirnya Kahlan dan keturunan-keturunannya ini mereka terpaksa harus pindah keluar dari Yaman. Nah, sampai seperti itu. Nah, ini apa namanya menjadi pembelajaran dari kita. Sebetulnya kenapa kok bisa terjadi semacam itu? Memang kemudian tidak diceritakan lebih detail, tetapi kalau seperti Habil dan Qabil itu kan karena mereka berebut dengan apa namanya perempuan ya, memang apa namanya ceritanya kan seperti itu. Maka keindahan dunia itu kita harus bisa memanagenya. Ini kan problemnya kan manusia itu tidak bisa memanage keindahan dunia. Apa keindahan dunia itu ya? Itu sesuai Ali Imran itu. Ini kita sambil apa mengambil ibroh dari sejarah ya kan. Zuyina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khail musawwamati wal an'ami wal harf itu. Jadi
kita itu memang senang dengan zina, dengan perhiasan-perhiasan dunia itu ya. Ada perempuan, ada harta benda, ada kendaraan, ada tanah, ada apa namanya itu kebun. Kita punya kebun sawit, kebun apa jati dan lain sebagainya. Kalau kendaraan zaman sekarang ya bukan kuda ya. Ya kuda ya mobil kuda atau Innova gitu. Nah, itu suatu hal yang fitrah, wajar-wajar saja. Memang kemudian nanti dikatakan di ayat selanjutnya itu ada awonabikum bi khairi min dzalikum. Ada yang lebih baik dari itu semua. Apa yang lebih baik itu takwa. Memang kayak gitu. Jadi ada yang lebih baik itu takwa. Tetapi bahwa manusia itu suka dengan keindahan-keindahan itu suatu hal yang lazim ya, yang biasa saja. Maka kita harus menjaga ketakwaan supaya apa? Supaya zinatul hayati dunia itu bisa kita manage dengan baik. Ini karena ini terbukti ya, ini terbukti bahwa bangsa Arab Ariba pun mereka harus pecah karena apa namanya ya kemungkinan hal-hal semacam itu. Walaupun memang oleh Mubarakfuri memang tidak diceritakan lebih jauh sih. Tetapi kalau kita melihat dari apa namanya seperti situasi dan kondisinya pada zamannya Adam ya seperti itu. Dan sangat mungkin sekali di zaman saat ini pun kita itu pecah ya bisa jadi karena masalah tadi, bisa masalah uang, warisan itu kan uang. Itu sering sekali memecah keluarga. Nah, itu kenapa? Karena warisannya tidak di-manage dengan baik. Nah, itu menjadi PR kita semua terhadap hal semacam itu supaya kita tidak tafarruq, ya kan? Supaya kita wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Nah, ini penting seperti itu. Saya kira ini perlu disampaikan. Himyar sama Kahlan ini bersaudara, mereka terpaksa harus berpecah belah. Akhirnya Kahlan itu keluar dari Yaman. Nah, ini terahnya si apa namanya Sa'labah bin Amr ini kan kemudian Kahlan terbagi menjadi 4. Ada apa namanya itu yang ikut Azad. Itu nanti di sana ada terahnya Sa'labah bin Amr, itu mereka tinggal di Hijaz. Nah, Hijaz tadi kita sudah tahu, Hijaz itu daerah Mekah dan sekitarnya. Mekah agak turun sedikit kan, kemudian ke atas, tetapi tidak sampai di apa namanya itu Tihamah, karena Tihamah itu yang paling pinggir. Nah, tadi ini. Ini ya. Tihamah itu yang paling pinggir sendiri, dekat apa namanya itu Laut Merahnya, kemudian di baratnya sedikit itu ada Hijaz. Nah, di Hijaz itu kemudian ada Makkah gitu kan. Kemungkinan Madinah itu juga termasuk daerah Hijaz itu. Nah, ini kan karena dia ada di atas ini Makkah, Madinah seperti itu ya. Itu Hijaz. Kemudian setelah dari Hijaz pindah ke Madinah. Nah, ini Sa'labah bin Amr. Kemudian Harithah bin Amr. Nah, Harithah bin Amr itu Khuza'ah. Nah, Khuza'ah ini berpindah ke Mar Az-Zahran, kemudian berpindah dan menguasai Mekah dan mengusir suku Jurhum. Nah, nanti ketika kita membahas Mekah, nanti ini kita akan bahas Khuza'ah. Jadi Mekah itu kan awalnya Ismail, Nabi Ismail itu kan kemudian menikah istrinya itu dari kaum orang-orang Jurhum, suku Jurhum. Nah, kemudian setelah itu kan Ismail, kemudian anaknya yang dua setelah anaknya ganti penguasanya, pemimpinnya itu malah mbahnya atau mertuanya Nabi Ismail dari suku Jurhum. Nah, setelah itu suku Jurhum itu berkuasa di Mekah cukup lama. Nah, sampai Khuza'ah datang. Nah, kemudian terjadilah perebutan kekuasaan lagi. Jadi Khuza'ah menjadi pemimpinnya. Sampai kemudian muncul Quraisy. Nah, ini menariknya di situ. Oke, kemudian Terah Imran bin Amr. Nah, Terah Imran bin Amr ini masih apa namanya turunannya si Azad ya. Ini terbagi menjadi 2. Ada yang ke Oman, ya Oman itu yang daerah barat. Itu daerah timur ya, sebelah sana itu daerah timur. Kemudian ada yang Tihamah itu yang sebelah barat. Ini antara timur dan barat memecah. Pecah berarti. Kemudian ada yang Jafnah bin Amr. Jafnah bin Amr itu mereka menetap di Syam. Bapak Ibu semuanya, jadi daerah Syam, daerah apa tadi yang sudah kita kaji ya Syam itu. Nah, ini daerah coba dilihat ke tengah ini di slide-nya itu ada Syria, ada Libanon, Jordan, Israel, ini kan daerah Syam. Dulu ya namanya Syam gitu. Cuma sekarang menjadi terpecah-pecah seperti ini. Kalau informasi yang kita peroleh ya memang ini dampak dari penjajahan. Ya memang kita kan kemudian setelah Aufklärung, zaman pencerahan di Eropa itu kan kemudian mereka itu menyebar kemana-mana.
kemudian menjajah daerah-daerah Islam ya dari Maroko sampai Indonesia gitu. Nah, termasuk yang korbannya itu ya Syam itu. Akhirnya Syam itu dibagi-bagi seperti kue. Nah, akhirnya jadilah seperti ini. Termasuk kan dampaknya Israel dimasukkan ke sini gitu kan. Kenapa sepertinya? Karena yang kuat itu adalah orang-orang barat. Nah, kenapa bukan kita? Itu kan menjadi pertanyaan ke sana. Ini kita belajar sejarah itu ya penuh introspeksi diri untuk diri kita. Nah, yang tinggal di Syam itu apa? Jafna bin Amr. Nah, kemudian menjadi bapak para raja Ghosaniyah. Nah, ini daerah Ghosan. Ghosan itu nanti mereka itu banyak orang-orang Kristen. Nah, nanti ketika perang apa namanya di Tabuk itu ceritanya menarik itu. Orang Ghosan ini kan sebetulnya mereka itu bawahannya Romawi. Nah, tetapi Romawi itu pintarnya kayak gini. Romawi itu menempatkan apa menjadikan orang-orang Arab di daerah Syam itu sebagai raja-raja kecil, itu memang sebagai raja boneka. Nah, salah satu tujuan itu apa? Untuk membendung kekuatan Persia dari arah timur. Jadi ketika Persia dari arah timur mau menyerang ke barat ke arah Romawi, mereka itu memang harus berhadapan dengan orang Arab. Jadi orang Arab itu kayak apa ya? Mereka itu memang kayak orang yang dijadikan benteng gitu. Tapi ya mereka ya bukan mau aja memang ya mungkin karena ya sudah posisinya seperti itu, kan tidak mungkin orang Ghosan kemudian dia harus pindah ke Mesir dan lain sebagainya kan bedol deso itu kan ya susah juga. Nah, memang kemudian mereka dijadikan apa raja-raja boneka. Seperti nanti orang-orang di daerah Irak, orang Arab daerah Irak seperti orang daerah apa namanya itu Hirah, Hirah dan Anbar, itu kan orang Arab tetapi dikuasai oleh Persia. Nah, kemudian ada raja-rajanya di situ. Itu juga untuk membendung ketika seandainya Romawi akan menyerang ke Persia. Nah, jadi kan apa namanya ya? Ini seperti ya politik kekuasaan ya. Ini harus kita lihat juga. Zaman dulu pun ada. Kemudian ada Lahem dan Juz'am itu pindah di bagian timur dan utara. Itu ada Lahem itu kelihatan tuh Lahmid itu daerah Irak ya itu ya. Kemudian nah ini raja-raja Al-Munadhirah di Hirah. Nah, ini raja-raja Munadhirah di Hirah ini dia di bawah kekuasaan Persia. Sampai nanti terjadi peperangan mereka dengan apa namanya penduduk sendiri dan yang menang malah orang Arab. Kemudian kan itu kan dari orang-orang suku Lahmi itu mereka penguasa di sana. Rajanya dari mereka, kemudian diganti rajanya dari orang Persia. Kemudian terjadi perang, rajanya dari orang Arab lagi. Tetapi tetap di bawah kependudukan di bawah apa namanya itu penjajahan Persia gitu. Walaupun rajanya dari orang Arab. Sampai apa namanya nanti Khalid bin Walid datang ke sana. Nah, Khalid bin Walid itu kan apa namanya apa ekspansi Islam ya sampai ke atas ya, menyebarkan Islam sampai ke sana. Kan memang zamannya zaman seperti itu, hanya terjadi perang itu. Nah, sampai bisa menguasai Hirah. Dan itu kalau lihat di film Umar itu menarik sekali karena sebelum ke Hirah itu kan nanti naik kapal dulu itu sepertinya di Sungai Eufrat itu kan. Memang Sungai Eufrat dan Tigris itu sungai terkenal karena tempat apa namanya itu peradaban zaman kuno ya. Kemudian ada Bani Toye. Nah, Bani Toye itu menetap di Gunung Toye, itu namanya Bukit Aja dan Salma. Nah, pindah ke Bahrain itu sebelah apa namanya itu timur. Nah, kemudian melangkah Hadramaut, kemudian malah di Najd. Nah, di Najd itu kemudian di sana berkuasa agak lama, kemudian mereka tumbang. Hancur di sini. Najd itu kan daerah tengah sini. Ya tadi kan sudah ini terlihat Najdnya bisa dilihat. Oh ini yang pasarnya tidak terlihat. Nah ini Najdnya di sini nih. Najd itu di tengah. Dekat Yamamah dan lain sebagainya. Tentu daerah panas ya, daerah gurun pasir itu. Tuh. Nah, Qudo'ah itu menetap di As-Samah pinggiran Irak. Nah, saya tidak diterangkan lebih jauh itu pinggir sebelah mana. Apakah pinggir sebelah barat atau sebelah selatan atau sebelah utara, tidak diterangkan lebih jauh. Tetapi kebanyakan apa namanya bangsa-bangsa Arab itu ada di pinggir sebelah selatan dan sebelah barat di Irak. Nah, termasuk ini Lahem ini ya cukup masuk ke dalam perkampungan Irak ini sebetulnya. Kalau yang Sasanian ini dia Persia. Kayak gitu. Nah, walau Qudo'ah ini juga ada yang berpendapat bahwa Qudo'ah itu bukan bagian dari suku Himyar, tetapi dia itu masuk dari keturunan Adnan. Nah, Adnan itu siapa? Mari kita masuk sekarang. Nah, ini kita masuk di apa namanya kaum-kaum Arab yang nomor
3. Tadi kan ada Arab Baidah, itu Arab kuno. Ada Arab Aribah. Arab Aribah itu ya Arab-Arab dari yang aslinya itu dari sana apa namanya itu Yaman tadi. Yang kemudian ada 2 Arab Yaman itu, ada yang Himyar, ada yang Kahlan. Nah, mereka malah perang. Nah, yang Kahlan itu keluar dari Yaman. Nah, yang Himyar itu menetap di Yaman. Nah, nanti di Yaman nanti ada cerita sendiri nanti. Sampai kemudian muncul apa namanya itu Raja Abraha. Itu nanti ada ceritanya itu. Baik, kaum Arab Musta'ribah. Sebentar. Nah, Arab Musta'ribah ini kan keturunan Ismail ya tadi ya. Kita sudah apa namanya sampaikan tadi di apa namanya di awal ini. Ini. Nah, ini jadi keturunan Ismail. Nah, ini maka cerita awalnya dari Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim kan berasal dari kota Air. Air di apa namanya itu di daerah Irak gitu. Tepatnya ada di barat Sungai Eufrat dekat Kufah. Nah, kalau Kufah tadi ada ya Kufah ya. Terlihat tadi Kufah. Kita lihat. Nah, ini Kufah terlihat. Nah, jadi ada Nahrul Furat. Nahrul Furat itu adalah sungai Eufrat. Kemudian Nahrul Dajlah itu adalah sungai Tigris. Nah, di barat sungai Eufrat itu ada kota namanya Kufah. Di sana juga ada pasarnya. Nah, maka ini kan data-data pasar ini kemudian saya taruh supaya ada beberapa tempat yang memang nama pasarnya itu menggunakan nama tempatnya itu. Itu jadi kita butuhkan. Oke. Itu ya, itu kotanya di daerah situ, di Irak masuknya. Nah, kemudian Ibrahim itu pindah ke Haran atau mengatakan Hiran, kemudian pindah ke Palestina. Nah, kalau di Palestina ya berarti daerah apa namanya tadi Syam tetapi sebelah barat, Syam sebelah barat itu kan. Nanti apakah masuk Gaza atau mana kita tidak tahu tapi disebutkan Palestina. Nah, kemudian dari situ malah ke Mesir. Nah, memang kalau dari Palestina ke Mesir bisa jadi tidak perlu menyeberang laut ya, karena kan tinggal ke bawah, tinggal ke selatan. Di sana kemudian ketemu Fir'aun. Nah, setelah ketemu Fir'aun itulah kemudian ada kisahnya Sarah itu. Sarahnya mau diambil Fir'aun, tetapi kemudian si apa namanya Ibrahim itu diganti oleh anaknya Fir'aun. Siapa anaknya Fir'aun? Itu Hajar. Yang anaknya Fir'aun si Hajar ini kemudian dijadikan budaknya Sarah. Tapi dia itu anak raja sebetulnya, itu putri raja. Hajar itu dijadikan anaknya Sarah. Kenapa Sarah kemudian dikembalikan? Coba nanti saya baca lebih lanjut. Kok saya apa namanya tidak ingat kenapa kemudian Sarah kok bisa kembali ke Ibrahim lagi gitu. Tetapi ininya seperti itu, Hajar itu putrinya Fir'aun oleh Mubarak Furi disebutkan seperti itu, yang kemudian apa namanya menjadi budaknya si Sarah. Nah, kemudian dia menjadi apa namanya istrinya si Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika menjadi istrinya Nabi Ibrahim, si Sarah si Hajar ini kemudian memiliki putra namanya Ismail. Nah, Ismail ini kemudian dengan Hajar kemudian ditaruh di apa namanya Hijaz tadi, di Hijaz dekat Baitul Haram, dekat apa namanya sungai apa namanya itu air mata Zam-Zam itu. Ditaruh di sana, pada waktu itu tidak ada air matanya, ketutup, kering kerontang, tidak ada apa-apa, ditinggal cuma dikasih kantong air gitu dan ya makanan sedikit lah. Kemudian ditinggal balik ke Palestina. Nah, itu apa namanya panjang ya apa namanya ceritanya. Tapi kemudian Ibrahim itu bolak-balik ke Palestina itu paling tidak disebutkan 4 kali. Ini disebutkan oleh apa namanya Mubarak Furi itu 4 kali sebagaimana saya tulis di slide itu ya. Pertama kapan? Pertama ketika menyembelih Ismail. Jadi ceritanya kan ada di sini nih. Jadi ketika berdoa supaya punya anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin, wah, dikasihlah Nabi Ibrahim itu fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Nabi Ibrahim itu diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak yang halim, yang apa namanya itu sopan, sabar gitu, lemah lembut ya, bighulamin halim. Nah, tetapi malah ketika falama balagha mausa ya, ketika umurnya sudah
cukup. Qala ya bunayya inni ara fil manam an adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku itu mimpi dalam tidurku, aku menyembelihmu, bagaimana kamu berpendapat? Qala ya abatif almatu mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, insyaallah kamu akan dapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini Masya Allah Nabi Ismail itu seperti itu ya. Kemudian falama aslamu wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah ya, Ibrahim sudah pasrah, Ismail juga pasrah, kemudian Ismail juga sudah kepalanya sudah pelipisnya sudah menyentuh tempat sembelihan gitu kan. Nah, kemudian wanadainahu, kemudian Allah memanggil Nabi Ibrahim, menyeru Nabi Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Nah, tapi Nabi Ibrahim tahu mimpi itu kan wahyu itu sebetulnya. Kalau untuk Nabi itu kan beda dengan mimpi kita ya, yang sering sekali ya terpengaruh dengan hal-hal ke dunia dunialah apa yang kita pikirkan itu. Inna kadzalika najzil muhsin. Nah, berarti orang yang seperti itu termasuk orang muhsin. Karena Nabi Ibrahim termasuk orang muhsin, orang yang berbuat baik dan sebaik-baiknya itu, maka Allah membalas Nabi Ibrahim dengan balasan yang baik ya. In hadza lawal balaul mubin, ini ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibin adzim. Kemudian diganti dengan sembelihan yang agung. Nah, ini pertama. Ketika Nabi Ibrahim balik lagi ke lihat Hajar dan anaknya. Kemudian yang kedua, Ibrahim kembali lagi ke Hijaz, ke Mekah itu. Nah, di sana kemudian ketemu dengan istrinya. Tapi ini ibunya sudah meninggal ketika pasca pernikahan dengan istri pertama ini. Istri pertama ini dari Bani Jurhum. Jadi kan cerita seperti ini. Ketika Ismail sama Siti Hajar itu di sana sendirian, kemudian sa'i itu ya, bolak-balik Safa Marwah, kemudian alhamdulillah keluarlah air mata Zam-Zam itu. Sumber Zam-Zamnya mengeluarkan air mata. Kok air matanya air minum, kok air mata ya Allah. Air minumnya, kan? Nah, itu kan kemudian di sana akhirnya mereka bisa hidup karena ada mata airnya. Kemudian ada suku yang tahu itu ya, suku apa itu? Suku Jurhum. Nah, kemudian minta izin tinggal di situ, oke tinggal di sana, tetapi Ismail tetap sebagai pemimpinnya. Kemudian Ismail ya bagaimana lagi, tentu menikah dengan suku Jurhum karena mereka jumlahnya banyak, ada perempuannya. Yang keluarga Ismail kan tidak ada perempuannya. Nah, akhirnya menikah dengan suku Jurhum. Nah, ketika menikah, pasca pernikahan itu kan ibunya meninggal, kemudian ketika Ibrahim datang mau menengok Ismail, itu tidak bertemu dengan Ismail, ketemu dengan istrinya. Ini nanti kita bisa ambil ibrahnya. Akhirnya Ibrahim ini berbincang dengan istrinya itu. Tanyalah bagaimana keadaannya, punya suami Ismail itu. Istrinya ini malah mengeluh gitu loh, mengeluh kehidupannya bersama Ismail itu kayak gini-gini. Intinya ya susah lah hidupnya, rezekinya kurang dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya meloroti suaminya ya, kalau kayak gitu kan, masuk bapaknya datang kemudian ngeluh-ngeluh, padahal tentu saja ya Ismail sebagai seorang laki-laki yang soleh tidak mungkin dia menelantarkan istrinya. Tentu dia juga sudah berusaha supaya bisa menafkahi istrinya, tapi istrinya kemudian malah berkeluh kesah kepada Ibrahim. Nah, tampaknya Ibrahim tidak pas dengan hal itu. Ya, ini kan namanya meloroti suaminya itu. Sama saja ya meloroti suami kalau kayak gitu. Akhirnya ya ini palang pintunya tolong diganti, suruh menyampaikan ke Ismail. Nah, ketika Ibrahim pergi, kemudian istrinya ini menyampaikan ke Ismail, Ismail paham, maksudnya ini istrinya diceraikan saja. Akhirnya diceraikan istrinya itu. Nah, ibrohnya apa? Ibrohnya tadilah jangan sampai kemudian kita itu meloroti pemimpin lah. Ya, istri juga jangan meloroti suaminya karena suami itu pemimpin keluarganya. Kalau keluh kesah seperti itu kan sama saja meloroti itu. Seperti mamanya kita ini sebagai masyarakat Jogja, pemimpinnya siapa, kemudian kok kita keluh kesah dengan kebijakan situasi dan kondisi. Kita sama saja padahal pemimpinnya sudah berusaha sebaik-baiknya. Wah, ini kok kayak gini, ini kok semuanya mahal. Nah, itu kan sama saja meloroti. Ketika pemimpinnya sudah berusaha keras loh. Kalau pemimpinnya cuma
hedon ya beda. Tapi kalau pemimpinnya itu orang yang soleh, sudah bekerja keras untuk apa, berbuat terbaik untuk rakyatnya, kalau kita seperti itu sama saja itu kan meloroti, seperti itu ya. Nah yang ketiga, ketika setelah cerai menikah lagi, nah itu juga dengan kaum jurhum. Nah nanti si bapaknya namanya Modot. Nah, di sini istrinya tidak disebutkan, cuma disebut sebagai bintu Modot. Jadi anaknya perempuan si Modot itu. Nah ini yang kedua, ketika Ibrahim datang ketemu istrinya ini bertahmid, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Lalu yang dilihat itu dia positive thinking gitu. Wah ini istrinya baik ini. Nah dipertahankanlah ini. Hanya dipesankan supaya Nabi Ismail mempertahankan istrinya itu. Nah jadi pelajaran yang bisa kita ambil ya supaya kita positive thinking ya dengan situasi dan kondisi. Karena kalau kita positive thinking, otomatis kita memiliki good feeling. Good feeling itu apa? Perasaannya itu yang baik. Kalau perasaannya baik apa? Ya buat apa-apa jadi enak. Buat masak enak, buat kerja enak, buat baca buku enak gitu kan. Itu karena kita good feeling. Nah, kalau good feeling itu kan dari positive thinking asalnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini istri Ismail yang kedua ini bagus, maka kemudian dipertahankan. Nah, yang ketiga itu adalah membangun Ka'bah. Nah, kalau yang bangun Ka'bah ini sebenarnya ada di surat Al-Baqarah itu. Wat yarfal Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu itu. Ketika Ibrahim dan Ismail itu kembali mengangkat Ka'bah, membangun Ka'bah itu ada di Al-Baqarah. Saya belum tuliskan di sini, nanti ini menjadi PR saya akan tuliskan di slide-nya juga supaya bisa kita bacalah. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu, itu kan dinamakan itu pondasi-pondasi Ka'bah itu namanya qawaid, kaidah. Ini ya kaidah dari pondasi-pondasinya itu kemudian diangkat, maksudnya itu ditinggikan lagi gitu loh. Itu yang keempat, Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, jadi suku Jurhum itu datang menetap di Mekah bersama Hajar dan Ismail. Akhirnya Ismail menikah dengan salah satu perempuan di antara mereka. Nah, ini Ismail ini juga istrinya satu ya. Maka kalau Dr. Hamil Yasin mengatakan ya aslinya itu ya istri itu ya satu, itu aslinya seperti itu. Maksudnya pokoknya gitu loh. Karena kan ada yang kemudian punya pemikiran lain. Jadi ini pokoknya satu sudah baik cukup ya sudah gitu. Maksudnya kan seperti itu dari ya yang saya tangkap dari Dr. Hamil Ilyas kemarin ya kira-kira seperti itulah. Tetapi ini data bahwa Nabi Ismail itu ya satu itu. Kemudian dari situ punya dua anak. Nah, dua anaknya ini yang kemudian nanti menjadi pemimpin di maaf bukan dua anak. Ini punya 12 Pak ya. Tapi nanti dari 12 itu dua anak yang menjadi pemimpin di Mekah, Nabit dan Qaidar. Seperti itu. Gimana? Halo? Saya lanjutkan ya. Ya ini sampai jam 9 saja. Sudah dicukupkan. Lanjut. Dilanjutkan saja tidak. Ini saya lanjutkan sampai jam 9 saja, J. Ini nanti paling mungkin sampai Arab Musta'ribah ini sudah cukup, berarti ada Arab Ba'idah, Arab Aribah, ada Musta'ribah. Nanti kalau ini sudah, baru besok nanti kita bisa lanjutkan lagi tentang pemerintahan di Yaman. Karena ini nanti saya kira terkait dengan cerita Sirah Nabawi selanjutnya gitu. Baik, ini saya lanjutkan sebentar saja. Dari Nabi Ibrahim itu kan kemudian Ismail memiliki istri dari istri kedua ya, yang punya dari istri kedua yang kata Ibrahim tadi supaya dipertahankan itu binti Modot itu. Itu punya anak namanya Nabit, Qaidar, Adbail, Mibsyam, Misma, Duma dan seterusnya itu. Nah, setelah Nabit ini menetap dan berkuasa di Hijaz dengan ibu kota Batra sampai kemudian dihancurkan Romawi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Raja-Raja Ghassan, Aus dan Khosrow adalah keturunan terah Nabit. Nah, ini memang terkadang sejarah itu ada beberapa perspektif. Menurut ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan bahwa Raja-Raja Ghassan itu di mana? Daerah atas tadi. Ghassaniyah itu sini nih.
Nah ini Ghasanid. Nah ini Raja Ghasan itu di atas, jadi Arab bagian utara. Yang tadi Raja-Raja Ghasan itu memang sengaja dibentuk oleh Romawi sebagai raja-raja boneka, sehingga bisa menjadi benteng seandainya apa namanya itu Persia itu akan menyerang ke arah barat. Kan ada bentengnya Ghasan itu. Jadi mereka tidak akan bisa menyerang Romawi karena harus berhadapan dengan orang Arab dulu. Nah gitu loh. Ini menariknya politik zaman dulu itu juga udah ada hal semacam itu. Nah, Aus dan Kharaj juga ada yang mengatakan itu dari Terah Nabit. Kemudian Kaidar. Nah, dari Kaidar ini menetap di Makkah sampai lahir Adnan. Nah, Adnan ini kakek ke-21 Nabi Muhammad SAW. Dari Adnan itu punya anak namanya Ma'ad. Nah, itu kayak gitu. Baik. Nah, dari Ma'ad ini juga menikah dengan orang Jurhum, kemudian punya anak namanya Nizar. Nah, Nizar bin Ma'ad inilah yang kemudian dari situ muncul banyak apa namanya itu suku-suku. Nah, ini suku-sukunya itu nanti sampai Bani Hashim sampai Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dilihat ada 4 awalnya itu Iyad, Anmar, Rabi'ah, Samudor. Nah, Nabi Muhammad itu nanti termasuk yang Mudor. Ini kalau Mudor ini terkenal sebagai pedagang ya, Arab Mudor itu di Mekah. Nanti cobalah dilihat film Umar itu ada namanya Arab Mudor, ada Arab Yaman yaitu yang Aus dan Khosroj tadi yang orang-orang apa namanya itu Madinah yang mereka itu petani, yang Mudor kan pedagang. Nah, dari apa Rabi'ah itu muncul ada paling tidak ini dicontohkan ini 6. Ada As'ad, Anza, Bilqais, Bakar, Taglib, Hanifah. Dari Mudor ada 2, Qais Ailan sama Ilyas. Dari Qais Ailan itu ada Bani Sulaim, Bani Hawazin, Ghatafan. Dari Ilyas ada Tamim bin Murrah, Huzail, Bani Asad, Kinanah bin Huzaimah. Dari Bani Ghatafan ada Zubyan, ini banyak. Kita masuk di Kinanah bin Huzaimah, dari Kinanah itu kemudian ada Quraisy. Nah, ini Quraisy ini tidak menjadi pemimpin di Mekah awalnya itu. Jadi intinya kan pemimpin itu kan dari Nabi Ismail ke Jurhum, dari Jurhum ke Khuza'ah. Nah, nanti di zaman Khuza'ah itu nanti apa namanya setelah zaman Khuza'ah ada namanya Qusay bin Kilab, itu dia menikah dengan putrinya Raja Khuza'ah. Qusay bin Kilab itu orang Quraisy. Nah, akhirnya ketika namanya Raja Hulail itu sudah meninggal, Raja Hulailnya itu sudah meninggal, si apa namanya tadi Qusay bin Kilab ini kan dia jadi menantunya laki-laki. Nah, akhirnya dialah yang kemudian jadi pemimpin. Memang kemudian ada beberapa apa namanya itu sudut pandang ya. Ada yang mengatakan Hulail ini memang mengatakan supaya sepeninggal dia si apa Mekah itu dipimpin oleh si Qusay bin Kilab. Nah, kalau dipimpin oleh Qusay bin Kilab ya otomatis nanti turunnya ke Quraisy karena dia orang Quraisy. Ada yang mengatakan ada intrik lah di situ. Tetapi saya agak lupa itu ada tiga sudut pandang. Tapi intinya Qusay bin Kilab kemudian memimpin. Nah, sejak saat itulah Quraisy kemudian memimpin Mekah sampai zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kan keturunannya banyak. Yang kira-kira yang terkenal kan Adi kan bin Khattab, Mahzum ini ada Abu Jahal. Abu Jahal itu kan namanya Abdul Hakam Ibnu Hisham. Itu Abu Jahal. Gitu ya, dari Bani Mahzum juga. Nanti ada Khalid bin Walid itu juga dari Bani Mahzum. Kemudian, nah ini ada Abdul Manaf bin Qusay. Nah, dari Abdul Manaf itu kemudian ada Abdul Syam. Nah, Abdul Syam itu nanti turun di situ ada namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan pemimpin Quraisy. Nanti ketika Fathu Makkah itu dia datang kemudian menjadi masuk Islam. Sehingga Rasulullah menyampaikan barang siapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Waktu itu dia pemimpin Quraisynya. Hashim ini kemudian menjadi nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah jam 2 lebih. Nah, ini saya beri warna. Ini warnanya sesuai dengan apa namanya keterangannya di bawah ini. Karena mereka ini kemudian banyak menyebar kemana-mana memang. Seperti Terah Abdul Qais, Bakar, dan Tamim menetap di Bahrain. Nah, Bahrain itu kan di Arab sebelah timur. Nah, nanti dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca lebih jauh seperti kira-kira. Intinya mereka kemudian menyebar lah. Seperti penyebarannya seperti di peta ini kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini. Ini apa namanya suku-suku dari orang-orang Arab. Saya kira hanya ini saja yang kami sampaikan untuk malam hari ini. Semoga
bulan depan bisa kita lanjutkan. Ini mengenal sebelum Nabi lahir. Nanti kalau kita lihat waktunya ya bisa jadi berarti 3 kali pertemuan, tapi tidak masalah. Yang penting kan kita jalan maju terus. Nanti ketika sudah masuk di Sirah Nabawi setelah Nabi Muhammad lahir, itu saya kira menjadi lebih matang. Karena latarnya itu sudah kira-kira mengetahui latar-latar sebelum Nabi Muhammad lahir itulah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kami mohon maaf seandainya banyak tutur kata kami yang salah. Manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan-kesalahan. Astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Miftah Hilmi yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga kita yang mendengarkan dapat mengambil intisarinya dan juga mendapat wawasan lebih tentang atau mengenai daripada malam hari ini. Amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain, mungkin kepada Bapak Ibu dan teman-teman jamaah kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu yang ingin bertanya, silahkan bisa mengaktifkan mikrofonnya dan mengatakan saya, atau bisa diketikkan melalui kolom chat. Sekali lagi kepada Bapak Ibu jamaah kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Miftah Hilmi pada malam hari ini tadi, bisa mengaktifkan mikrofonnya, kemudian mengatakan saya, dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo kami persilahkan bila ada pertanyaan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu, bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai materi pada malam hari ini, bisa mengaktifkan mikrofonnya dengan cara mengaktifkan mikrofonnya dengan mengatakan saya, dan juga bisa dituliskan melalui kolom chat. Monggo kami persilahkan bila ada pertanyaan. Sambil menunggu penanya untuk materi malam hari ini, kami ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang sudah kami cantumkan di kolom chat. Kepada teman-teman sekalian yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi yang sudah kami cantumkan di kolom chat. Dan juga untuk kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu ini akan kami rekam dan juga bisa ditonton langsung di channel Mu'alimin Jogja. Monggo sekali lagi kami sampaikan bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oh, nggih.
Ustadz Miftah, bisa mendengar suara saya? Ustadz Miftah? Ya, Ustaz. Ya, bisa. Oke, ini ada pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bagaimana kondisi sewaktu belum didirikan Ka'bah oleh Nabi Ismail atau Ibrahim? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah benar Ka'bah itu sebenarnya didirikan oleh Nabi Adam? Kemudian ada lagi pertanyaan, benarkah tradisi orang Arab zaman itu hobinya berperang? Kira-kira penyebabnya apa? Ya, mungkin itu pertanyaannya Ustadz. Bisa dibantu menjawab. Baik, terima kasih. Tadi pertama tentang masalah Ka'bah. Memang teks itu ada apa kaidah bagus saja kan. Teks itu kan tidak menjadi representasi dari ahwal ya. Jadi kalau di Al-Qur'an kan cuma disebutkan yang diangkat atau yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu kan namanya al-qawaid. Nah, qawaid itu bentuknya seperti apa? Memang kemudian saya kira itu perlu kajian mendalam sendiri itu. Apa namanya? Tadi saya katakan kemungkinan besar yaitu semacam pondasi-pondasi itu sudah ada. Bahwa bentuknya pondasi itu seperti apa itu saya juga wallahu alam. Tetapi bahwa bekas di situ itu adalah tempat Ka'bah itu ada gitu loh. Bahwa Ka'bah itu di sini loh. Nah, itu sudah ada sejak zamannya Ibrahim. Karena sudah dikatakan tadi wa Ibrahim qawaid tadi. Jadi tampaknya memang di situ tandanya seperti apa wallahu alam kita tidak tahu. Nanti mungkin ya harus membaca tafsir banyak juga itu untuk apa menjawab hal itu. Saya kira dari saya seperti itu. Kemudian terkait masalah kebiasaan berperang, saya kira tidak bisa kemudian kita hanya apa namanya itu melabeli orang Arab saja sebetulnya. Sebetulnya di kita pun di Indonesia juga sama saja. Ketika kita dulu belajar masalah kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kan ya namanya kerajaan ya seperti itu kan. Apa namanya, satu kerajaan berdiri nanti ya dihancurkanlah sama kerajaan yang lain lah dan ya biasa kan saling saling apa namanya itu, ya mohon maaf mungkin agak kasar ya saling membunuh gitu loh. Antara raja, kemudian muncul kerajaan yang lain, muncul kerajaan yang lain. Nah seperti itu terus. Nah itu di Indonesia juga ada. Artinya jadi tempat-tempat yang lain itu juga ada, kita tidak bisa melabeli hanya Arab saja. Tetapi bahwa dulu itu terjadi itu ya memang iya. Cuma apakah kemudian terjadi terus tidak pernah berhenti ya saya kira tidak lah. Karena kalau tidak pernah berhenti ya manusia tidak akan berkembang. Pasti ada masanya perang lah, perang dunia 1 berhenti dulu, perang dunia 2 berhenti dulu kan orang tambah banyak dulu. Sekarang orang sudah banyak, nah ini baru panas ini apa namanya antara Cina dan Amerika. Ya semoga nantilah perang dunia 3 kapanlah masih lama lah kita kan doanya seperti itu gitu kan ya semoga juga malah tidak terjadi yang terjadi itu malah tambah kemakmuran tapi seandainya memang ini terjadi ya saya kira ini akan menjadi yang sangat besar karena persenjataannya juga sudah seperti itu artinya tidak bisa kita melabeli Arab perang ya semuanya perang juga lah yang lain juga memang manusia seperti itu nah kenapa seperti itu nah kalau apa namanya pemahaman saya manusia itu kan tadi secara fitrah itu dia memang memiliki kesenangan-kesenangan yang sifatnya dunia. Kesenangan sifatnya dunia itu yang kemudian diberikan isyarat di ayat yang tadi saya sebutkan tadi kan yang zuyina linnasi syahwat itu memang ya manusia memang punya kesenangan di situ. Perempuan, harta, kendaraan, tanah ya. Kemudian kebun-kebun kan ya sawah gitu dan lain sebagainya. Uang kan mukontorah itu zahabal fiddah ya, emas perak, nah semacam itu. Nah itu kalau tidak di-manage dengan baik ya bisa menimbulkan peperangan. Kita tahu VOC datang ke Indonesia itu kan salah satunya itu kan ya karena golden itu, emas. Akhirnya Indonesia dijajah. Karena Indonesia dijajah akhirnya ya perang dengan penjajah. Jadi itu jelas sekali itu golden malah sudah
bahasanya jelas itu kan, glory gold kan, gold sama apa itu, gold ya emas, emasnya dahab gitu, di ayat itu jelas berarti sama. Nah kalau sekarang ada perang dagang ya kira-kira ya samalah, itu masalah harta benda lah. Jadi itu kenapa kemudian perang. Kalau zamannya Adam, Nabi Adam alaihissalam, anaknya Qabil Habil kan itu jelas masalah perempuan. Nah jadi intinya masalah perhiasan dunia itu ya itu harus di manage dengan baik. Maka peringatannya dalam ayat tersebut itu ada yang lebih baik dari itu semua, apa itu takwa. Nah kemudian malah disebutkannya seperti ini. Takwa itu orang yang berdoa Rabbana innana amana fafilana dzunubana wa qina adzabannar itu. Nah, takwa itu orang yang berdoa seperti itu. Itu pertama. Nah, kemudian takwa itu orang yang gimana? Pertama dia yang sodikin. Urutannya itu gimana itu? Ada yang sodikin, ada mungfik as-sabirina was-sadiqina wal-mungfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi takwa itu orangnya sabar. Orangnya yang integritas lah, punya integritas. Sidik atau sodik itu saya kira tepatnya kalau zaman sekarang itu maknanya integritas, dia itu orangnya yang betul. Jadi apa yang dia omongkan ya itu yang dia lakukan gitu. Kemudian yang dia omongkan itu kan kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang kemudian dia lakukan. Ketika dia sendiri ya dia lakukan kebenaran, ketika bersama orang banyak ya dia juga benar juga. Ketika dia bersama orang banyak benar, ketika bersama sendirian jadi tidak benar, nah itu dia tidak integritas. Nah, itu tidak sedikit, apa tidak sidikin. Nah, kemudian ada amung fikin, nah dia orang yang suka berinfak. Nah, suka berinfak. Ini takwa juga. Kemudian mustaghfirina bil ashar. Jadi orang yang suka apa istighfar ketika waktu sahur itu. Nah, ini memang ayat Al-Qur'an itu suka memberikan indikator-indikator. Sebetulnya ini menarik kalau kemudian dihubungkan dengan penelitian kuantitatif itu. Karena di penelitian kuantitatif itu kan kemudian kita apa ketika penelitian kan kita pasti akan menentukan variabel. Dari variabel itu kan kemudian nanti ada aspek-aspeknya. Dari aspek-aspeknya kan nanti ada indikator-indikatornya. Ada indikator, ada item-itemnya. Nah, Quran itu sebenarnya sudah memberikan semacam itu. Ini ada indikator-indikator takwa. Itu sebetulnya kalau kita teliti lebih lanjut, nanti kita temukan item-itemnya. Nah, itu bisa kita buat penelitian menarik gitu kan kalau di masyarakat itu. Itu kira-kira ya. Jadi kalau saya melihat seperti itu, orang itu bertengkar itu sebetulnya ya karena kepentingan lah mungkin bahasa kita itu ya kedudukan, harta dan lain sebagainya. Maka itulah yang harus kemudian kita manage dengan sebaik-baiknya. Salah satunya menurut saya dengan takwa tadi. Itu jelas. Kemudian apalagi ya mohon maaf tadi ya? Untuk studi yang selanjutnya, benarkah tradisi orang Arab zaman itu hobinya berperang? Kira-kira penyebabnya apa? Oh ya. Loh, yang tadi sudah itu, Ustaz. Oh, sudah ya? Kan tidak bisa kita melabeli orang Arab saja, juga Indonesia. Iya, nggih. Sudah nggih berarti sampun nggih. Ada satu lagi Ustadz yang Nggih, matur terakhir. nuwun. Ada yang terakhir satu lagi ini. Ustadz mohon tanya, apakah bentuk penghargaan bangsa Arab terhadap perempuan pada masa itu? Bentuk penghargaannya Iya, apa ya? Memang kalau dilihat apa seperti kasusnya Nabi Ibrahim dan Ismail itu memang sifatnya patriarki ya. Jadi patriarki itu kan apa namanya ya seperti ada tuan sama ada pekerjanya gitu kan. Jadi bapak itu memerintah kemudian ya anaknya taat gitu kan, sifatnya seperti itu. Semacam tidak kesetaraan gitu ya kok kemudian apa namanya Ismail kemudian bisa menceraikan. Tetapi seperti ini, saya tidak bisa kemudian menjawab penghargaannya seperti apa. Cuma kalau kita bisa melihat apa namanya itu komunitas-komunitas sosial yang patriarki saat ini, contohnya Cina. Cina itu kan patriarki itu. Apa namanya? Beda itu tidak mungkin mereka itu menganut paham kesetaraan itu. Karena jelas sekali yang namanya penguasa itu kekuasaannya jauh sekali berbeda dengan rakyatnya. Nggak bisa namanya rakyat kok protes sama penguasa itu. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia itu kan ya kita protes apa namanya itu pejabat itu masih cenderung bebas lah, walaupun sekarang sudah ada ITE itu ya.
apa. Tetapi kan kita sebetulnya kan lebih menjunjung pada kesetaraan itu. Ya, seperti itu. Jadi antara pemimpin sama rakyat itu bagaimana bisa setara, sampai kemudian suaranya juga sama, kemudian antara gender laki-laki dan perempuan ya sama, seperti itu. Nah, di negara-negara tertentu, saya yakin zaman sekarang pun ada yang apa namanya, dia masih bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Ya contohnya yang kerajaan-kerajaan seperti di Brunei, eh, ya mungkin harus harus di apa namanya, terlebih lebih lanjut. Cuma masyarakat bentuk patriarki itu kan ada seperti Cina, Korea Utara. Nah itu mungkin harus diperhatikan bagaimana apa mereka itu menghormati perempuan mereka. Dan bagaimana kok malah apa namanya rakyatnya itu bangga sekali dengan pemimpinnya. Padahal kalau kita dari luar melihat itu kok kayaknya kayak gitu ya pemimpinnya nah gitu. Jadi memang untuk melihat itu maka dalam penelitian kualitatif itu kan ada observasi. Observasi itu memang harus turun langsung ke lapangan, bahkan kalau bisa menjadi bagian dari mereka sehingga bisa merasakan. Nah, problem kita itu kan gini, kita itu kan tidak orang Arab, kita bukan orang Arab. Kita tidak masuk di kalangan mereka. Kita melihat saja dari luar sebagai outsider gitu loh. Sehingga kalau melihat mereka jelek itu bisa jadi perspektifnya itu perspektif kita. Karena saya pernah itu ngobrol sama orang Arab gini. Dia mempermasalahkan kok orang Indonesia itu kok tidak mau menjaga perempuan-perempuan mereka. Bagaimana mereka menghormati perempuannya? Nah gini, ini kan menjadi apa? Menjadi pertanyaan untuk kita. Dia nanya kayak gini, ini orang Indonesia kok tidak menjaga perempuannya? Bagaimana mereka menjaga kehormatan perempuan-perempuan itu? Kenapa? Karena banyak TKW kan di Arab itu. Ini kok perempuan-perempuan kok kayaknya nggak dijaga gitu loh. Dibiarkan pergi jauh. Ya akhirnya ya kalau pergi jauh ya pasti ada apa namanya ada konsekuensinya lah, ada tantangannya. Ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kan karena memang kita juga ketika ada TKW tidak bisa kemudian serta-merta menyalahkan orang Arab saja. Karena kasus-kasus apa namanya itu kriminal terhadap TKW itu kan tidak hanya di Arab, di Hong Kong pun terjadi. Ya karena memang seperti itu, dia dalam posisi lemah, jauh dengan keluarga dan lain sebagainya. Bisa jadi broker yang membawa dia itu juga bukan broker terpercaya. Karena ada kasus ya, saya waktu di Mesir itu juga ditelepon sama TKW itu, cerita, itu betul-betul cerita bahwa apa namanya itu brokernya itu yang membawa dia itu menyerahkan TKW-nya itu setelah apa namanya orang Arab Mesirnya itu bayar dulu kepada brokernya dulu. Jadi malah saya ngeliat, oh ini malah seperti jual beli manusia ini kata saya ini. Lah karena yang apa namanya yang orang Arabnya sudah bayar mahal, ya dijaga betul lah akhirnya apa namanya si TKW-nya tadi. Nah dia itu kebetulan suka telepon sama mahasiswa-mahasiswa, termasuk telepon saya dan teman-teman di rumah kami dulu itu. Nah dia cerita itu seperti burung dalam sangkar karena dia itu harus di dalam rumah, tidak boleh pergi kemana-mana. Tetapi majikannya baik, karena dia selalu dibeliin pulsa katanya gitu. Nah jadi saya kira mereka punya cara yang mungkin berbeda dengan kita. Sehingga apa namanya ya mereka bahagia dengan situasi dan kondisinya lah. Memang ketika kita melihat dari outsider itu akan berbeda ketika kita insider. Begitu pula berbeda ketika kita melihat dengan negative thinking, itu akan berbeda ketika kita melihat dengan positive thinking. Memang subjektivitas selalu ada. Jadi saya tidak menjelek-jelekkan orang Arab dalam hal perempuan, tapi saya juga tidak mendukung-dukung mereka juga. Begitu pula saya tidak menjelek-jelekkan orang Indonesia, tapi saya juga tidak terlalu mendukung bentuk di Indonesia ini gitu. Ya tentu nanti bisa ditanyakan lebih jauh lah tentang masalah fikihnya, itu nanti di kajian yang fikihnya saja. Fikih tentang perempuan itu bagaimana, sehingga gini, kita ada arah ke seharusnya itu bagaimana. Kan kalau saya tadi kan bicaranya bukan seharusnya, bicaranya realitanya. Saya bicara tentang dasen. Dasen itu realitanya bagaimana. Nah kita harus ada das sollen. Ya, yang ideal itu bagaimana. Nah ketika kita bicara ideal bagaimana itu nanya nanti sama Ustadz Anang itu ketika belajar hadis. Nah itu nanti termasuk nanti fikihnya seperti apa. Nah idealnya itu seperti itu. Nah kita menuju ke sana. Gitu. Nah nanti yang ideal itu baru kita lihat apakah yang ideal itu betul-betul
baik untuk zaman saat ini, betul-betul relevan. Nah, itu bisa kita kaji lebih jauh. Saya kira itu, apa namanya, ngalor ngidul dari saya lah. Nanti saya mohon maaf karena perspektif saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Miftah telah menjawab pertanyaan dari para jamaah kajian Muhammadiyah Sedayu malam hari ini. Alhamdulillah semua pertanyaan yang telah ditanyakan telah terjawab semua. Semoga kepada jamaah yang bertanya tadi puas dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz Miftah tadi. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum kami tutup, kami ingatkan kembali untuk yang belum mengisi presensi, bisa untuk mengisi presensi yang sudah kami sediakan di kolom chat. Dan sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Miftah Hilmi selaku pemateri kajian Pekan Muhammadiyah Sedayu pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Studio Muin TV yang telah menyampaikan atau menyiarkan kajian Muhammadiyah Sedayu ini melalui akun YouTube Muin TV, Mualimin Jogja. Baiklah, marilah kita akhiri kajian Pekan Muhammadiyah Sedayu pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya Firman selaku moderator. Memohon maaf apabila dalam membantu kajian pada malam hari ini terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Untuk kajian selanjutnya insya Allah akan kami infokan kembali melalui akun Facebook, akun Instagram dari Lazismu Sedayu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, Ustadz. Terima kasih.
Mohon izin kepada Bapak Ibu Jamaah Kajian Pekana Muhammadiyah Sedayu untuk Zoom meeting malam hari ini kami akhiri nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.